Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok hidup orang lain kayaknya enak banget ya? Lihat orang di media sosial, senyumnya lebar, liburan terus, karirnya lancar, hidupnya kayak tanpa beban. Sementara kamu lagi pusing mikirin kerjaan, tagihan numpuk, atau bahkan cuma pengen rebahan karena capek sama rutinitas. Tapi coba deh, berhenti sebentar dan pikir. Benar nggak sih, bahagia itu cuma buat orang yang hidupnya sempurna? Jawabannya, enggak. Bahagia itu bukan hasil dari hidup yang sempurna. Bahagia itu pilihan, bukan kebetulan. Kita sering mikir kalau bahagia itu bakal datang setelah sesuatu terjadi. Kayak gini nih, nanti kalau aku punya uang banyak, aku pasti bahagia. Kalau dia balik lagi, aku bakal bahagia. Kalau aku sukses, baru deh bisa senyum tenang. Harap bahagia itu gak perlu nunggu momen besar. Kadang justru muncul dari hal kecil yang kita sadari. Kayak minum kopi hangat di pagi hari, denger lagu favorit, atau sekadar punya waktu buat duduk tenang tanpa gangguan. Kita gak bisa ngatur semua hal dalam hidup. Kadang hal buruk datang, tiba-tiba, rencana gagal, orang pergi, harapan pupus. Tapi kita selalu bisa ngatur satu hal, cara kita bereaksi. Bahagia itu kayak sinar matahari. Dia selalu ada, tapi kadang ketutup awan. Awan itu masalah, kecewa, atau pikiran negatif. Tugas kita bukan nyuruh awannya pergi, tapi tetap sadar bahwa di baliknya matahari masih bersinar. Kamu gak perlu nunggu semua masalah selesai buat bisa bahagia. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Tersenyum walau hari lagi berat, bersyukur walau belum punya. Semuanya karena kedeng. Bahagia bukan soal punya lebih banyak, tapi ngerasa cukup sama yang udah ada. Coba deh, hari ini kamu bilang ke diri sendiri, aku mau bahagia, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku memilih untuk tetap bersyukur. Itu aja udah cukup buat mulai hari dengan hati yang lebih ringan. Kita hidup di zaman dimana semuanya serba dibandingin. Buka media sosial, isinya orang-orang yang kelihatannya hidupnya perfect. Wajah glowing, kerjaan keren, pasangan romantis, liburan tiap bulan. Gak heran kalau kadang kita jadi ngerasa hidup sendiri kok gitu-gitu aja ya. Padahal yang kelihatan di luar belum tentu sama kayak yang mereka rasain di dalam. Yang kamu lihat itu cuma cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Kayak trailer film, bukan keseluruhan ceritanya. Kita sering lupa bahwa hidup gak harus sempurna buat bisa bahagia. Kadang justru di momen yang berantakan, kita belajar banyak hal. Kayak waktu kamu gagal, tapi akhirnya sadar bahwa kamu ternyata kuat. Atau waktu rencanamu gak berjalan mulus, tapi malah ngarahin kamu ke jalan yang lebih baik. Kesempurnaan itu bukan tujuan, tapi jebakan. Karena semakin kamu ngejar sempurna, semakin kamu ngerasa kurang. Pernah gak sih kamu mikir kayak gini? Aku bakal bahagia kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi coba deh, ingat, seberapa sering hidup ngasih kejutan yang justru bikin kamu tumbuh. Ternyata gak semua yang gak sesuai rencana itu buruk. Kadang itu justru cara semesta bilang, hey, coba lihat arah lain. Di sana mungkin lebih cocok buat kamu. Gak apa-apa kalau hari ini kamu belum bisa mencapai semua targetmu. Gak apa-apa kalau kamu belum sesukses yang kamu bayangin. Gak apa-apa kalau kamu masih belajar, masih salah, masih ragu. Karena hidup itu bukan lomba siapa paling cepat. Hidup itu perjalanan. Kadang naik, kadang turun, kadang malah muter dulu. Yang penting kamu terus jalan. Pelan pun gak apa-apa. Coba kasih izin buat diri sendiri, buat gak selalu baik-baik aja. Kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, kamu boleh gak produktif. Satu hari, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu manusia. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, ingat aja, gak apa-apa. Kamu gak harus punya hidup sempurna buat bisa bersyukur. Kamu cuma perlu sadar bahwa kamu udah berusaha, dan itu cukup. Pernah gak sih kamu ngerasa hidupmu biasa-biasa aja? Bangun, kerja, makan, tidur, terus diulang lagi. Kadang kita jadi mikir, hidup kok gini-gini aja ya? Gak ada yang spesial. Padahal, kalau kamu berhenti sebentar,
dan lihat lebih dekat, banyak banget hal kecil yang sebenarnya luar biasa. Cuma kita sering lupa menghargainya. Bangun pagi dan masih bisa lihat matahari, itu udah rezeki. Masih bisa makan makanan favorit, ketawa sama teman, dengan lagu kesukaan, itu juga bentuk kebahagiaan kecil yang sering kita anggap remeh. Masalahnya, kita terlalu fokus sama hal yang gak kita punya. Kita pengen mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, tubuh yang lebih ideal, hidup yang lebih tenang. Padahal, semua hal kecil yang udah kita punya sekarang, dulu mungkin hal besar yang pernah kita doakan. Bersyukur itu bukan cuma tentang hal besar. Kadang, bersyukur itu sesederhana bilang, terima kasih, hari ini aku masih bisa bertahan. Atau, syukurlah, aku masih punya orang yang peduli. Atau bahkan, alhamdulillah, aku masih bisa makan nasi hangat dengan tenang. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Begitu kamu mulai menghitung hal-hal kecil yang bisa disyukuri, hati kamu pelan-pelan jadi lebih ringan. Ada satu hal yang menarik, rasa syukur itu nggak datang setelah kamu bahagia. Justru karena kamu bersyukur, kamu jadi bahagia. Kebalik kan? Tapi memang begitu cara kerjanya. Kamu bisa aja punya banyak hal, tapi kalau nggak bisa bersyukur, tetap aja ngerasa kurang. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh rasa syukur, kelihatannya tenang banget. Karena dia tahu, kebahagiaan nggak ditentukan sama seberapa banyak yang dia punya, tapi seberapa dalam dia menghargai yang udah ada. Mulai dari hal kecil aja. Setiap malam, sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Nggak usah muluk-muluk, bisa hal kecil kayak, hari ini aku bisa makan enak, hari ini nggak kena macet, hari ini aku ketawa sama teman lama. Lakuin itu tiap hari, nanti kamu bakal sadar, ternyata banyak banget alasan buat bahagia. Kamu cuma jarang memperhatikan. Pernah nggak sih, kamu ngerasa capek banget sama hidup, bukan karena kerjaan doang, tapi karena rasanya kamu harus terus berjuang. Berjuang buat ngertiin orang lain, buat buktiin sesuatu, buat ngontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Sampai akhirnya, kamu sadar, kamu capek, bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena kamu terlalu keras berusaha ngelawan semuanya. Kita sering punya kebiasaan, pengen semuanya sesuai keinginan kita. Kalau nggak cocok, kita lawan. Kalau nggak sesuai rencana, kita frustrasi. Kalau orang lain nggak paham kita kesel. Padahal nggak semua hal harus kamu lawan. Loh, ada hal-hal yang memang lebih baik diterima, bukan diperangi misalnya. Kamu nggak bisa maksa semua orang suka sama kamu. Kamu juga nggak bisa ngatur biar dunia berjalan sesuai rencanamu. Kamu bahkan gak bisa sepenuhnya ngontrol perasaan sendiri setiap waktu. Kadang sedih, kadang marah, kadang kehilangan arah. Dan itu manusiawi banget. Kadang kita tuh suka ngerasa semua hal harus diselesaikan. Ada orang yang salah paham, buru-buru kita jelasin. Ada omongan gak enak, langsung kita tanggapi. Ada keadaan yang gak sesuai rencana, kita maksa buat ngubah. Padahal gak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Dan anehnya, makin kita maksa buat ngatur semuanya, makin kita capek sendiri. Ada hal-hal yang memang sebaiknya dibiarkan aja. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar, gak semua pertarungan pantas dijalanin. Ada kalanya diam itu bentuk kekuatan. Ada kalanya mundur bukan kalah. Tapi cara buat jaga diri, biar gak habis tenaga. Hidup tuh lucu, kadang hal yang kita lawan motivation justru berubah jadi sesuatu yang baik saat kita berhenti ngelawan. Kayak waktu kamu kehilangan sesuatu, terus kamu marah dan kecewa. Tapi beberapa waktu kemudian, kamu sadar, ternyata kehilangan itu justru ngebawa kamu ke hal yang lebih baik. Kadang, hidup tahu apa yang kamu butuhin. Bahkan sebelum kamu sadar kamu butuh itu. Gak apa-apa kalau ada hal yang gak bisa kamu ubah. Gak apa-apa kalau ada orang yang tetap salah paham sama kamu. Gak apa-apa kalau situasi gak berjalan sesuai rencana. Kamu gak harus selalu melawan buat buktiin bahwa kamu kuat. Kadang, justru dengan membiarkan sesuatu berjalan apa adanya, kamu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa buat gak panik ngontrol segalanya. Menerima itu bukan berarti pasrah dan berhenti berusaha. Menerima itu tentang sadar bahwa kamu udah melakukan yang terbaik, dan sisanya memang di luar kendali kamu.
Kayak hujan, kamu bisa bawa payung, tapi kamu gak bisa nyuruh langit berhenti. Jadi daripada ngeluh karena hujan turun, mending nikmatin aroma tanahnya atau rebahan sambil denger suara rintiknya. Sama kayak hidup, daripada terus ngelawan keadaan. Kadang lebih tenang kalau kamu nikmatin aja prosesnya. Belajar menerima juga berarti belajar percaya. Percaya kalau semesta nggak sedang melawan kamu, tapi sedang ngarahin kamu ke sesuatu yang lebih cocok. Cuma karena jalannya nggak sesuai rencana, bukan berarti kamu tersesat. Mungkin kamu lagi dibawa lewat jalan memutar biar hatimu siap saat sampai di tujuan. Nggak semua hal harus kamu lawan. Nggak semua orang harus kamu jelaskan. Nggak semua keadaan harus kamu ubah. Kadang yang kamu butuhin cuma berhenti sejenak, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, udah cukup, aku nggak perlu menang di semua hal. Aku cuma pengen tenang. Dan dari situ, perlahan-lahan kamu bakal sadar, kedamaian itu ternyata bukan hasil dari mengendalikan semuanya, tapi dari belajar melepas hal-hal yang memang bukan milikmu buat dikontrol. Pikiran itu kayak rumah. Kalau kebanyakan tamu, nggak diundang masuk, apalagi yang bawa energi negatif, rumahnya jadi berantakan. Begitu juga sama kepala kita. Kalau diisi terus sama kekhawatiran, overthinking, atau komentar orang lain, hati pelen-pelen jadi lelah. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang pikirin tentang kita, tapi kita bisa milih apa yang kita simpen di kepala. Masalahnya, kadang kita terlalu baik sama pikiran negatif. Dia datang tanpa izin, tapi kita malah nyediain tempat duduk, nyuguhin teh, terus ngobrol lama-lama. Padahal, kalau dibiarkan, dia bakal betah dan bikin suasana hati jadi berantakan. Overthinking itu kayak nonton film yang gak pernah selesai. Kita muter ulang kejadian yang sama berkali-kali, padahal endingnya tetap aja gak berubah. Dan makin kita mikirin, makin berat rasanya. Padahal kadang hal-hal yang bikin kita khawatir itu belum tentu benar-benar terjadi. Kita cuma keburu panik sama cerita yang kita buat di kepala sendiri. Kebanyakan mikir gimana kalau, padahal belum tentu. Kalaunya kejadian juga jaga pikiran, bukan berarti kamu harus selalu positif. Gak realistis juga kalau harus bahagia terus setiap hari. Cuma kamu bisa belajar buat gak nyelam terlalu dalam di pikiran yang bikin kamu tenggelam. Kalau lagi sedih, akui aja. Tapi jangan biarkan kesedihan itu pindah rumah dan menetap di sana. Coba perhatikan hal kecil yang sering nyuri energi kamu. Komentar orang yang gak penting, rasa iri, takut gagal, khawatir sama masa depan, atau penyesalan masa lalu. Kalau kamu terus simpen semuanya di kepala, kapan kamu punya ruang buat tenang? Mungkin saatnya belajar ngeluarin satu persatu, kayak beresin kamar, buang yang udah gak perlu, sisain yang bikin nyaman. Isi kepala kamu dengan hal yang baik-baik aja. Hal yang kamu syukuri, hal yang bikin kamu tenang, hal yang bikin kamu semangat bangun pagi. Kadang yang bikin kita capek bukan hidupnya, tapi pikiran kita sendiri yang ribet. Hidupnya biasa aja, tapi pikirannya lari kemana-mana. Hati pengen istirahat, tapi otak gak pernah diem. Makanya pelan-pelan aja. Kalau pikiran mulai rame, coba tarik napas, tutup mata, dan tanya ke diri sendiri, emang harus aku pikirin sekarang? Kalau jawabannya enggak, ya udah, lepasin dulu. Nanti kalau memang perlu, pikiran itu bakal datang lagi di waktu yang tepat. Kadang, kita terlalu sibuk nyari ketenangan di luar, padahal sumbernya ada di kepala sendiri. Ketenangan itu bukan tentang gak punya masalah, tapi tentang gimana kamu ngatur pikiran biar gak selalu ngeributin semuanya. Coba mulai rawat pikiran kamu kayak kamu rawat tubuh. Kasih istirahat, kasih hal-hal yang sehat buat dipikirin, dan jangan biarkan orang lain nyampah di dalamnya. Karena kalau pikiran kamu tenang, hati juga ikut tenang, dan dari situ, bahagia pelen-pelen bakal datang tanpa dipaksa. Kadang kita sibuk banget nyenengin orang lain, sampai lupa nanya, aku sendiri gimana? Ya, kita ngelakuin banyak hal, biar orang lain nyaman, biar gak ada yang kecewa, biar dianggap baik. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar, kita malah ngelupain diri sendiri. Kita terlalu sering ngasih pengertian ke orang lain, tapi jarang banget ngasih pengertian ke diri sendiri. Kalau orang lain salah, kita gampang bilang, gak apa-apa, manusiawi. Tapi kalau kita yang salah,
langsung nyalahin diri sendiri habis-habisan. Padahal, kamu juga manusia. Kamu juga boleh capek. Kamu juga boleh nggak kuat. Dan yang paling penting, kamu juga berhak dimengerti. Sama dirimu sendiri. Hargai diri sendiri itu bukan berarti egois. Itu artinya kamu sadar bahwa kamu juga penting. Kamu berhak dapat waktu istirahat. Berhak buat bahagia. Berhak bilang tidak. Kalau memang udah terlalu lelah, kadang kamu harus berhenti dulu buat ngisi ulang tenaga. Karena kamu nggak bisa terus lari sambil ngerasa kosong. Orang lain bisa nunggu. Dunia bisa jalan tanpa kamu sesaat. Tapi tubuh dan hati kamu nggak bisa terus dipaksa. Pernah nggak kamu ngerasa kecewa sama diri sendiri? Karena belum jadi apa-apa. Padahal kamu udah berusaha keras banget. Tapi hasilnya belum kelihatan juga. Coba deh, berhenti sebentar dan lihat perjalananmu dari awal. Kamu udah sejauh ini loh bertahan. Kamu udah pernah jatuh, tapi kamu bangkit lagi. Itu aja udah luar biasa banget. Kadang kita lupa buat ngasih apresiasi ke diri sendiri. Padahal, kamu gak harus nunggu orang lain bilang kamu hebat buat merasa cukup. Kamu sendiri bisa bilang itu ke diri kamu. Coba bercermin sebentar dan bilang pelen-pelen, "Makasih ya, udah kuat sampai sejauh ini." Gak perlu malu ngomong gitu. Itu bukan aneh. Itu bentuk kasih sayang paling tulus. Dari kamu, untuk kamu sendiri. Kamu gak harus jadi sempurna buat layak dihargai. Gak harus sukses besar. Gak harus punya semuanya. Cukup dengan jadi dirimu sendiri. Tetap berusaha, tetap baik, tetap bertahan. Itu udah cukup. Hargai dirimu, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu ada, dan kehadiranmu berarti. Kamu boleh terus bantu orang lain, tapi jangan sampai lupa bantu dirimu juga. Kamu boleh peduli sama orang lain, tapi jangan sampai lupa peduli sama hatimu sendiri. Karena kalau kamu terus ngasih tanpa pernah ngisi, suatu saat kamu bakal kehabisan. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya yang bisa nyelamatin kamu ya, kamu sendiri. Jadi mulai sekarang pelan-pelan aja. Belajar bilang aku juga penting, dan benar-benar percaya sama kata-kata itu. Pernah nggak kamu ngerasa kesel karena udah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap aja ada orang yang nggak suka, udah sopan, tetap dibilang sombong, udah jujur, malah disangka nyakitin, udah bantu, tapi masih aja dikritik. Tenang, kamu gak sendiri. Semua orang pasti pernah ngerasain hal itu. Dan kabar baiknya, itu normal banget. Karena, ya, gak semua orang harus suka sama kamu. Kita sering lupa hal sederhana ini. Kita pengen semua orang ngerti. Semua orang setuju. Semua orang suka sama kita. Padahal kenyataannya, sebaik apapun kamu, tetap aja bakal ada yang gak cocok, gak sepaham, atau sekadar gak suka aja. Tanpa alasan jelas. Dan itu gak apa-apa. Gak semua orang bakal ngerti cara kamu mikir, cara kamu ngerasa, atau alasan dibalik keputusanmu. Tapi kamu juga gak wajib jelasin semuanya biar mereka ngerti. Bayangin aja, kamu buah mangga yang manis. Gak semua orang suka mangga kan? Ada yang lebih suka jeruk, ada yang pilih apel. Tapi apakah itu bikin mangga jadi jelek? Enggak. Mangga tetap enak, cuma bukan selera semua orang. Begitu juga kamu. Kamu gak salah, cuma gak cocok buat semua orang. Kadang, keinginan buat disukai semua orang malah bikin kamu kehilangan diri sendiri. Kamu jadi takut ngomong tidak. Kamu jadi pura-pura setuju, padahal gak nyaman. Kamu jadi berusaha menyesuaikan diri, sampai lupa siapa kamu sebenarnya. Padahal, orang yang bener-bener tulus bakal suka kamu tanpa perlu kamu pura-pura. Jadi orang lain, mereka bakal ngerti sisi baikmu dan nerima kekuranganmu juga. Sementara yang cuma suka versi sempurnamu, ya, mereka cuma sementara. Kamu gak bisa nyenengin semua orang, tapi kamu bisa bikin hidupmu lebih tenang. Kalau berhenti nyoba, daripada capek, mikirin siapa yang gak suka sama kamu. Mending fokus ke orang-orang yang emang peduli dan nerima kamu apa adanya. Yang selalu ada, meskipun kamu lagi gak lucu, lagi gak menarik, atau lagi gak baik-baik aja. Dan ingat, pendapat orang lain tentang kamu bukan kebenaran mutlak. Mereka cuma lihat dari sudut pandang mereka, yang bisa aja terbatas atau bahkan salah paham. Jadi kalau ada yang ngomong jelek tentang kamu, bukan berarti kamu seburuk itu. Kadang, itu cuma cerminan dari apa yang lagi ada di hati mereka, bukan kamu.
Kamu gak diciptakan buat nyenengin semua orang, tapi buat jadi dirimu sendiri. Yang tulus, jujur, dan damai. Makin cepat kamu nerima itu, makin tenang hidupmu rasanya. Karena kamu gak lagi ngejar penerimaan orang lain, tapi belajar buat nerima diri kamu sendiri sepenuhnya. Zaman sekarang, istirahat tuh kayak dosa kecil. Kalau kita rebahan, dibilang gak produktif. Kalau kita butuh waktu sendiri, dibilang antisosial. Padahal, kadang tubuh dan hati kita cuma butuh berhenti sebentar. Bukan buat menyerah, tapi buat napas. Kita sering banget ngejar banyak hal, sekaligus pengen sukses, pengen bisa bantu orang, pengen jadi versi terbaik dari diri sendiri. Semua itu bagus, tapi jangan sampai lupa. Kamu manusia, bukan mesin. Bahkan mesin aja bisa panas kalau dipakai terus, apalagi hati dan pikiranmu. Istirahat itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sadar batas. Tanda kamu cukup sayang sama diri sendiri buat berhenti sebelum bener-bener tumbang. Kadang, istirahat itu justru bagian dari perjuangan. Kayak pemain bola yang duduk di pinggir lapangan buat minum dan tarik napas. Dia nggak berhenti main. Dia cuma ngumpulin tenaga biar bisa lanjut lagi. Kita hidup di dunia yang sering banget ngukur nilai diri dari seberapa sibuk kita. Kalau kamu punya waktu santai, seolah-olah kamu kalah. Padahal, nggak ada salahnya punya hari di mana kamu nggak ngapa-ngapain. Bangun siang, nonton film, bengong lihat langit sore. Itu juga bentuk kehidupan, bentuk istirahat yang penting. Karena di sela-sela diam, itulah kadang ide datang, hati sembuh, dan semangat tumbuh lagi pelan-pelan. Kalau kamu lagi capek, nggak usah maksa terus produktif. Kamu boleh istirahat, kamu boleh rebahan, kamu boleh ngeluh, dan kamu boleh nggak ngapa-ngapain dulu. Itu bukan tanda kamu malas, itu tanda kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Banyak orang yang kehilangan arah bukan karena gagal, tapi karena mereka nggak pernah ngasih waktu buat tenang. Kadang kita mikir istirahat itu buang-buang waktu. Padahal justru dari istirahat, kita bisa dapat waktu terbaik buat sadar. Oh, ternyata aku selama ini terlalu keras sama diriku sendiri. Oh, ternyata aku butuh diam sebentar, biar ngerti apa yang aku mau. Jadi, jangan ngerasa bersalah cuma karena kamu pengen berhenti sebentar. Kamu nggak lagi nyia-nyiain waktu, kamu lagi nyembuhin diri. Coba sesekali kamu tanya ke diri sendiri, kalau aku capek banget, kenapa aku masih maksa? Kalau aku butuh tenang, kenapa aku takut diam? Kamu nggak harus terus jalan cepat buat sampai ke tujuan. Kadang, berhenti sebentar juga bagian dari perjalanan. Yang penting, kamu nggak berhenti sepenuhnya. Kamu cuma lagi ngisi ulang tenaga, biar bisa lanjut dengan lebih kuat. Mungkin sekarang kamu cuma butuh tidur cukup, makan enak, dan gak mikirin apa-apa dulu. Dan itu valid. Karena bahagia itu bukan cuma soal pencapaian besar, tapi juga tentang bisa duduk santai tanpa ngerasa bersalah. Kadang waktu hidup lagi berat-beratnya, kita suka nanya, kenapa harus aku? Kenapa semua hal buruk datang bareng-bareng? Dan pelan-pelan, kita mulai mikir, jangan-jangan ini hukuman. Padahal, enggak kok. Enggak semua hal sulit yang kamu alami itu bentuk hukuman. Kadang, itu cuma cara hidup, ngajarin kamu sesuatu yang penting. Hal yang gak bisa kamu pelajari lewat kebahagiaan aja. Ujian itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu lagi tumbuh. Kayak pohon yang akarnya makin kuat justru. Karena diterpa angin, kamu juga begitu. Kalau gak pernah diuji, kamu gak akan tahu seberapa kuat kamu sebenarnya. Tapi ya, wajar banget kalau kamu ngerasa capek. Gak ada yang suka diuji. Apalagi kalau rasanya kayak gak ada ujungnya. Tapi percaya deh, semua masa sulit itu gak pernah datang tanpa alasan. Dia datang bukan buat nyakitin, tapi buat menguatkan. Kadang, Tuhan ngasih ujian bukan buat menjatuhkan, tapi buat mempersiapkan. Mungkin kamu lagi disiapin buat sesuatu yang lebih besar. Atau disuruh berhenti sejenak, biar sadar ada hal yang selama ini kamu abaikan. Ujian itu kayak cermin. Dia nunjukin siapa kamu sebenarnya. Bukan waktu kamu lagi bahagia, tapi waktu kamu lagi tertekan, lagi kecewa, lagi ngerasa sendirian. Dari situ kamu bisa lihat, ternyata kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Coba ingat lagi, berapa kali kamu pernah ngerasa gak sanggup,
tapi akhirnya bisa lewat juga. Berapa kali kamu pernah nangis semalaman, tapi keesokan harinya tetap bangun dan melanjutkan hari. Itu bukti bahwa kamu bukan cuma bertahan. Kamu tumbuh. Perlahan, diam-diam, tanpa kamu sadari. Ujian juga kadang jadi cara hidup buat ngasih tahu bahwa ada hal yang perlu kamu ubah. Mungkin kamu terlalu keras sama diri sendiri, terlalu sibuk ngejar sesuatu, atau terlalu takut kehilangan. Dan lewat ujian, hidup kayak bilang, pelan-pelan. Ya, coba lihat lagi arahmu. Kadang, rasa sakit itu justru petunjuk yang ngarahin kamu ke jalan yang lebih baik. Memang gak gampang ngeliat makna di tengah kesulitan, apalagi kalau kamu masih di dalamnya. Tapi suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang dan sadar, oh, ternyata kalau waktu itu nggak kejadian begini, aku nggak akan sampai ke sini. Dan semua rasa sakit yang dulu kamu kutuk, tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang kamu syukuri. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kamu lagi ngerasa berat. Nggak apa-apa kalau kamu masih belum ngerti kenapa semuanya harus terjadi. Yang penting kamu terus jalan, meski pelan. Karena ujian bukan akhir cerita, tapi bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Sering banget kita mikir, nanti kalau aku udah sukses, aku pasti bahagia. Nanti kalau aku punya pasangan, aku bakal bahagia. Nanti kalau semua masalah selesai, baru deh aku bisa tenang. Kedengarannya masuk akal, tapi coba pikir lagi. Kalau kamu terus nunggu nanti buat bahagia, kapan kamu bakal benar-benar ngerasainnya? Hidup itu gak pernah kehabisan alasan buat kita tunda bahagia. Selalu aja ada hal yang kurang. Penghasilan, waktu, pasangan, pencapaian. Padahal kalau nunggu semuanya sempurna dulu, mungkin kamu gak akan pernah sampai di titik cukup. Bahagia itu bukan hasil akhir, tapi cara kamu jalanin prosesnya. Kadang kita terlalu fokus ke tujuan, sampai lupa nikmatin perjalanannya. Pengen cepat sampai, padahal di tengah jalan, banyak momen kecil yang sebenarnya indah, tapi kita lewatin karena sibuk mikirin kapan nyampainya. Kayak orang yang naik kereta tapi terus liatin jam, bukannya menikmati pemandangan di luar jendela. Padahal, justru pemandangan itulah bagian paling berharga dari perjalanan. Bahagia itu sederhana banget, cuma kita yang sering bikin rumit. Kadang, dia ada di hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Udara pagi yang sejuk, tawa kecil dari teman, pelukan hangat, atau bahkan waktu tenang buat diri sendiri. Nggak harus liburan jauh, atau punya sesuatu yang besar, buat bisa ngerasa cukup. Kamu bisa bahagia sekarang. Di sini, dengan apa yang kamu punya hari ini, bukan berarti kamu berhenti punya mimpi. Ya, mimpi tetap penting. Tapi, jangan sampai kamu nunggu semua mimpi itu jadi kenyataan baru berani bahagia. Karena bahagia bukan hadiah setelah berhasil. Bahagia itu bahan bakar supaya kamu kuat buat terus berusaha. Coba pikir, hidupmu yang sekarang ini, dulu pernah kamu doakan juga kan? Dulu kamu pengen sampai di titik ini. Dan sekarang, kamu udah sampai. Mungkin belum sempurna. Tapi bukankah itu juga sesuatu yang patut disyukuri? Kalau kamu terus ngejar bahagia yang nanti, kamu bakal lupa menikmati bahagia yang hari ini. Kadang, yang kamu butuhin cuma berhenti sebentar dan bilang, ternyata hidupku gak seburuk itu. Ya, ternyata banyak hal kecil yang bisa bikin aku senyum. Karena kalau kamu terus sibuk nyari bahagia di masa depan, kamu bisa aja kelewat semua keindahan yang udah hadir di depan mata sekarang. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang paling bisa menikmati langkahnya. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, juga bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi, nggak usah nunggu nanti. Kamu boleh bahagia sekarang, detik ini juga. Kadang, cara terbaik buat menang, justru dengan berhenti bertarung. Berhenti ngotot sama hal yang nggak bisa kamu ubah, dan mulai berdamai sama kenyataan. Menerima bukan berarti kamu menyerah. Itu tanda kamu cukup kuat buat bilang, oke, ini memang gak seperti yang aku mau, tapi aku akan tetap baik-baik aja. Karena ada bedanya antara menyerah karena lemah dan menerima karena bijak. Hidup itu gak selalu harus kamu kendalikan sepenuhnya. Kadang kamu cuma perlu jalanin aja. Nikmatin yang bisa kamu nikmatin, perbaiki yang bisa kamu perbaiki, dan lepaskan yang gak bisa kamu genggam lagi.
Percaya deh, makin kamu belajar melepaskan hal-hal yang di luar kendali, makin ringan hati kamu rasanya. Coba lihat air sungai. Dia ngalir terus, gak melawan batu yang menghalangi, tapi nyari jalan lewat celahnya. Pelan-pelan, tapi pasti sampai ke laut. Begitu juga kamu, gak harus selalu keras kepala buat sampai tujuan. Kadang cukup dengan mengalir dan percaya prosesnya. Jadi, kalau hari ini ada hal yang gak bisa kamu ubah, entah orang lain, situasi, atau masa lalu, coba bilang ke diri sendiri, aku gak akan terus melawan, aku akan belajar menerima, dan tetap melangkah. Percaya deh, kedamaian datang bukan dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang udah gak berusaha ngontrol segalanya.